wabarakatuh. Hai Ibnu Haitam, jumpa lagi dengan Miss Aila. Kali ini Miss Aila akan membahas pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Di awal tahun 2 ini, kita akan membahas tentang pelestarian lingkungan alam dan buatan. Karena di term 1 kemarin, kita sudah membahas tentang lingkungan alam dan buatan, baik itu contohnya dan manfaatnya. Sekarang, bagaimana ya cara melestarikannya? Kita simak baik-baik penjelasan dari Miss Aila. Sebelumnya, marilah kita memulai pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kita simak baik-baik penjelasan dari Miss Aila. Check it out. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kedua macam lingkungan tersebut harus kita pelihara dan dijaga kelestariannya. Upaya memelihara lingkungan alam dan buatan merupakan tanggung jawab kita semua. Maka kita harus melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Di video ini, marilah kita pelajari tentang pelestarian lingkungan alam dan buatan. Mengapa kita harus melestarikan lingkungan kita? Bagaimana caranya? Kita bisa menjaga atau melestarikan lingkungan. Lingkungan yang terjaga akan banyak manfaatnya. Lingkungan yang bersih membuat kita nyaman, bukan? Bagaimana dengan lingkungan buatan? Lingkungan buatan juga harus kita jaga. Misalnya, halaman rumah kita harus membersihkannya setiap hari. Kita akan merasa nyaman tinggal di rumah yang terawat. Gedung sekolah juga harus dijaga. Dan sekali lagi, dalam melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Manfaat pelestarian lingkungan alam. Selain membuat kita hidup nyaman, tapi juga bermanfaat agar generasi mendatang dapat merasakan dan memanfaatkan lingkungan alam yang bersih. Lingkungan alam yang dipelihara dengan baik akan menciptakan hidup sehat, seperti air yang jernih dan udara yang bersih, sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bertahan hidup. Selain lingkungan alam yang kita jaga, kita juga harus melestarikan lingkungan buatan. Nah, berikut ini adalah manfaat pelestarian lingkungan buatan. Contohnya adalah rumah dan sekolah. Banyak kegiatan sehari-hari yang kita lakukan di dalam rumah ataupun sekolah. Pemeliharaan rumah harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, maupun anak. Begitu juga pemeliharaan sekolah harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, maupun murid. Jika setiap orang ikut memelihara lingkungan, maka semuanya pun akan dapat merasakan manfaatnya, seperti lingkungan menjadi bersih, indah, nyaman, dan kita akan terhindar dari penyakit. Sekarang, apa akibatnya jika kita tidak melestarikan lingkungan alam? Pastinya lingkungan alam akan menjadi rusak dan merugikan makhluk hidup, seperti kita manusia. Oke, untuk contoh yang pertama, misalnya berikan adalah sungai. Jika kita sering membuang sampah ke sungai, maksud
tidak juga ke sungai, tapi kalau kita buang sampah sembarangan, maka sampah-sampah tersebut akan terbawa ke sungai. Kemudian sungai menjadi kotor karena penuh dengan sampah. Dan saat musim hujan tiba, air sungai meluap ke daratan karena alirannya terhambat oleh sampah-sampah. Sehingga di daratan atau tempat kita tinggal dan jalan-jalan tergenang oleh air dan menjadi banjir. Jika banjir tiba, semua pasti akan kesusahan. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah hutan. Kita memang membutuhkan kayu dari pohon yang ada di hutan untuk kebutuhan benda-benda kita. Tetapi, jika manusia sering menebang pohon sembarangan dan tidak menanam pohon kembali, maka yang terjadi adalah tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah jatuhnya gumpalan besar tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Lalu, tahukah kamu mengapa bisa terjadi tanah longsor? Itu karena perilaku yang tidak bertanggung jawab. Setelah menebang pohon, lalu kita tidak menanam kembali dengan pohon yang baru, sehingga tanah menjadi gundul karena tidak ada tanaman yang menahan tanah. Selain itu, kerusakan lingkungan alam dapat berakibat pada hewan dan tumbuhan. Karena lingkungan alam adalah tempat tinggal mereka, dan jika rusak, maka hewan dan tumbuhan akan banyak yang punah atau hilang. Jangan sampai ini terjadi ya teman-teman, karena jika hewan dan tumbuhan yang punah di masa depan, kita tidak akan dapat melihatnya lagi. Lalu, bagaimana dengan akibat jika kita tidak melestarikan lingkungan buatan? Nah, contohnya saja adalah pabrik. Pabrik adalah tempat menghasilkan kebutuhan hidup manusia, seperti tas, sepatu, baju, makanan, dan minuman. Setiap pabrik dalam mengolah benda-benda pasti menghasilkan sampah atau yang kita sebut limbah pabrik. Jika limbah pabrik dibuang sembarangan, maka akan menimbulkan bau dan menyebabkan penyakit. Jadi, untuk mencegah hal itu, setiap pabrik harus mengolah limbahnya dengan baik dan benar agar tidak merusak lingkungan. Contoh selanjutnya adalah asap kendaraan. Asap kendaraan itu dihasilkan oleh setiap kendaraan yang ada di jalan karena mesinnya tidak terawat dan tidak pernah dibersihkan sehingga asapnya kotor dan akibatnya membuat udara menjadi tidak sehat untuk dihirup. Jadi teman-teman, jika hendak berpergian ke tempat yang dekat, kita sebaiknya jalan kaki saja atau menggunakan sepeda. Dan jika kita mau ke tempat yang agak jauh, kita dapat menggunakan kendaraan umum agar sedikit kendaraan yang ada di jalan. Atau jika kita ingin tetap menggunakan kendaraan pribadi, kita harus merawatnya dengan sebaik mungkin. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana caranya melestarikan lingkungan alam. Yang pertama dapat kita lakukan adalah dengan menghemat air bersih. Tutuplah keran jika sudah tak terpakai karena banyak daerah yang kekeringan dan sulit mendapatkan air bersih. Jadi kita harus bersyukur dengan menggunakan air secukupnya saja. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Hal ini supaya tidak terjadi banjir dan lingkungan kita tetap sehat. Cara yang ketiga dapat kita lakukan adalah dengan menanam pohon. Kita bisa lakukan di halaman rumah, di halaman sekolah, atau di lingkungan sekitar kita.
supaya udara menjadi sejuk dan tentunya membuat kita sehat karena udara yang kita hirup menjadi bersih dengan banyaknya pohon-pohon. Lalu, bagaimana cara kita melestarikan atau menjaga lingkungan buatan? Contohnya saja di rumah. Nah, berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, menjaga kebersihan di dalam rumah. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, membersihkan halaman rumah. Dan kita juga dapat melakukan penghijauan di rumah. Lalu, bagaimana di sekolah? Kita dapat melestarikan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, menjaga kebersihan kamar mandi di sekolah. Selain itu, kita juga dapat melaksanakan piket di kelas. Dan kita juga dapat melakukan penghijauan di lingkungan sekolah dengan menanam pohon. Selanjutnya, tidak lupa kita juga harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kita dapat bekerja bakti dengan semua warga yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian, harus selalu kita ingat, dimanapun kita berada, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sekian penjelasan dari Miss Ayla tentang pelestarian lingkungan alam dan buatan. Bagaimana teman-teman semua? Sudah paham kan? Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss Ayla ya. Thanks Ibnu Haitam. And let's close this lesson with say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan kalian selalu ya. I love you Ibnu Haitam. May Allah always bless you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.